Hari ini, kita akan menjelajahi sudut-sudut bayangan daya tarik, menjelajahi sifat-sifat gelap yang menurut wanita anehnya menarik. Ini adalah aspek psikologi manusia yang menarik, di mana karakteristik tertentu yang secara tradisional tidak dianggap menarik, ternyata bisa menarik seseorang, menciptakan daya pikat yang magnetis, meskipun kompleks. Dalam video ini, kita akan mempelajari apa saja sifat-sifat tersebut, dari yang misterius hingga yang langsung memberontak, dan mengapa sifat-sifat tersebut memikat sebagian wanita. Dan untuk memperjelas, saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan ini, saya hanya mendiskusikan psikologi yang menarik di baliknya. Mari kita selami. 1. Perilaku mengambil risiko. Daya tarik dari perilaku berani mengambil risiko terletak pada batas yang mendebarkan antara bahaya dan kegembiraan, sebuah ruang di mana hal yang tidak dapat diprediksi menjadi menarik. Individu yang terlibat dalam pengambilan risiko sering dianggap hidup di tepi, mewujudkan semangat petualangan dan pembangkangan yang menantang duniawi. Sifat ini memikat karena melambangkan kebebasan dari batasan sosial, pengejaran tanpa rasa takut akan apa yang ditawarkan kehidupan di luar keamanan yang sudah dikenal. Pengambil risiko dipandang sebagai orang yang penuh semangat dan spontan, kualitas yang menyuntikkan rasa petualangan dan ketidakpastian ke dalam hubungan. Ketidakpastian ini bisa sangat menarik, menunjukkan kehidupan yang penuh dengan pengalaman yang intens dan keberanian untuk menghadapi hal yang tidak diketahui. Keberanian untuk mengambil risiko inilah yang menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam, ketertarikan yang mendasar pada kekuatan dan ketahanan, sifat-sifat yang secara historis dihargai untuk kelangsungan hidup dan perlindungan. Namun, daya tarik dari perilaku pengambilan risiko juga menyentuh aspek ketertarikan yang lebih gelap dan lebih kompleks. Hal ini mewakili sebuah pelarian dari norma, pelarian dari prediktabilitas kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, ini adalah sensasi pengganti dari keterlibatan dengan seseorang yang bermain-main dengan bahaya, sebuah cara untuk mengalami sensasi tanpa konsekuensi. Ketertarikan pada para pengambil risiko mencerminkan hasrat akan intensitas, gairah, dan hal yang luar biasa, yang menandai mereka sangat menarik bagi mereka yang tertarik pada pendekatan mereka yang tidak kenal takut terhadap kehidupan. 2. Rayuan kekuatan. Daya tarik kekuasaan memiliki daya tarik tersendiri dalam lanskap daya tarik, menenun jaringan intrik dan keinginan yang kompleks. Kekuasaan, pada intinya, bukan hanya tentang status sosial atau kekuatan fisik, kekuasaan adalah perpaduan memabukkan antara kepercayaan diri, kontrol, dan kemampuan untuk memengaruhi lingkungan dan orang-orang di dalamnya. Sifat ini memancarkan aura dominasi dan ketegasan, sifat yang secara historis dan psikologis terkait dengan kepemimpinan dan perlindungan. Daya tarik kekuasaan terletak pada janjinya akan keamanan dan stabilitas, yang menawarkan jaminan bawah sadar akan keamanan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Hal ini menunjukkan dorongan evolusioner yang mengakar untuk bertahan hidup dan kemakmuran, di mana kekuasaan identik dengan kemampuan untuk menyediakan dan melindungi. Namun, daya tarik kekuasaan juga menyentuh sisi psikologi manusia yang lebih gelap, di mana sensasi pengejaran dan daya pikat yang terlarang memainkan peran penting. Ketertarikan wanita pada kekuasaan, meski kelihatannya aneh, bukanlah dukungan penuh terhadap perilaku mendominasi, melainkan pengakuan atas interaksi yang kompleks antara kekuatan, kepercayaan diri, dan jaminan kompetensi. Kepercayaan diri untuk bertindak tegas, kemampuan untuk berdiri teguh dalam kesulitan, dan karisma untuk memimpin dan menginspirasi yang merangkum daya tarik kekuasaan yang sebenarnya. 3. Daya tarik kerahasiaan. Daya pikat kerahasiaan terletak pada kemampuannya untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan intrik, menciptakan aura misterius di sekitar seseorang. Bersikap tertutup atau menjaga rahasia bukan berarti menyembunyikan informasi secara jahat, tetapi lebih kepada mempertahankan rasa misteri yang menantang orang lain untuk mencari tahu lebih dalam. Sifat ini bisa jadi sangat menarik, karena menunjukkan kedalaman dan kerumitan, mengisyaratkan adanya lapisan tersembunyi dan kisah-kisah yang belum terungkap yang menunggu untuk ditemukan. Kerahasiaan merangsang imajinasi, mendorong seseorang untuk mengisi kekosongan dan menyusun teka-teki yang disajikan oleh orang yang tertutup.
Ketidaktahuan itulah yang memicu ketertarikan, ruang antara apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi yang mengundang spekulasi dan ketertarikan. Celah ini bertindak sebagai magnet, menarik orang lain dengan janji untuk mengungkap hal yang tidak diketahui. Selain itu, iming-iming kerahasiaan memanfaatkan hasrat manusia untuk menemukan dan sensasi pengejaran. Hal ini membuat proses mengenal seseorang terasa seperti sebuah petualangan, mengubah setiap pengungkapan menjadi harta karun yang ditemukan. Individu yang tertutup merupakan sebuah tantangan, sebuah teka-teki yang menawarkan kegembiraan eksplorasi dan potensi hubungan emosional yang mendalam setelah kepercayaan terjalin. Intinya, kerahasiaan menambahkan lapisan kegembiraan pada dinamika ketertarikan, membuat pengungkapan dunia batin seseorang secara bertahap menjadi sebuah perjalanan yang tak tertahankan. 4. Dominasi dan kontrol. Dominasi, ketika dimanifestasikan dengan kemahiran, memancarkan daya pikat yang tak terbantahkan. Ini adalah sifat yang, dalam kondisi terbaiknya, menyampaikan kepercayaan diri, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menavigasi dan mempengaruhi dunia. Namun, ada garis tipis antara aspek dominasi yang menarik dan wilayah yang tidak menarik dari kontrol yang sombong. Memahami perbedaan ini sangat penting dalam mempertahankan daya tarik dominasi tanpa menyeberang ke wilayah kontrol yang dapat dengan cepat mengurangi daya tarik. Dominasi yang menarik adalah tentang ketegasan dan keyakinan diri. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan, memimpin saat diperlukan, dan menunjukkan kekuatan tanpa merendahkan orang lain. Bentuk dominasi ini mengundang kekaguman dan rasa hormat, karena dipasangkan dengan empati, pertimbangan, dan rasa hormat terhadap otonomi individu. Hal ini meningkatkan daya tarik dengan menunjukkan pasangan yang mampu dan mendukung, pelindung tanpa menjadi diktator. Sebaliknya, kontrol yang sombong berasal dari rasa tidak aman dan keinginan untuk mendominasi demi dominasi. Hal ini berusaha untuk membatasi dan bukannya meningkatkan, menciptakan lingkungan yang membatasi dan bukannya lingkungan yang saling bertumbuh dan saling menghormati. Jenis kontrol ini tidak menarik. Ini menandakan kurangnya kepercayaan dan rasa hormat, kualitas yang menjadi dasar dari hubungan yang sehat. Mengenali perbedaan antara dominasi yang sehat dan kontrol yang sombong sangatlah penting. Daya tarik sejati dalam dominasi terletak pada pelaksanaannya dengan keseimbangan, rasa hormat, dan niat tulus untuk membina hubungan yang setara. 5. Manipulasi Machiavellian. Daya tarik gelap kecerdasan Machiavellian terletak pada manipulasi sosial yang strategis dan penggunaan pengaruh yang licik untuk mencapai tujuan. Ini adalah sifat yang, meskipun kontroversial, memiliki daya tarik aneh yang berakar pada demonstrasi ketajaman sosial yang tinggi dan kemampuan untuk menavigasi jaringan sosial yang kompleks dengan mudah. Bentuk manipulasi ini menunjukkan kecerdasan yang tajam dan pemahaman yang mendalam tentang psikologi manusia, kualitas yang dapat menarik dan menawan. Individu Machiavellian seringkali dianggap karismatik dan persuasif, mampu mempengaruhi opini dan mengatur hasil di belakang layar. Pemikiran strategis dan pandangan ke depan mereka dalam situasi sosial dapat dianggap sebagai bentuk kompetensi dan kepercayaan diri. Daya pikatnya berasal dari persepsi kekuasaan dan kemampuan untuk mengendalikan lingkungan seseorang, menarik hasrat bawah sadar akan keamanan dan kepemimpinan. Namun, ketertarikan pada sifat-sifat Machiavellian juga menyentuh sisi gelap dari sifat manusia yang lebih gelap, ketertarikan pada hal yang terlarang dan sensasi terlibat dengan seseorang yang bermain dengan aturan yang berbeda. Pendekatan ini menantang batas-batas moral konvensional, menarik orang dengan janji untuk mendapatkan wawasan tentang aspek-aspek yang lebih manipulatif dari interaksi sosial. Meskipun pendekatan Machiavellian terhadap hubungan dan dinamika sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang licik dan menarik secara strategis, penting untuk mengenali pertimbangan etis dan potensi biaya emosional yang terlibat. Daya tarik manipulasi Machiavellian menyoroti aspek kompleks dari daya tarik manusia, di mana kecerdasan dan pemikiran strategis bersinggungan dengan kecenderungan yang lebih gelap. 6. Pesona anak nakal. Pola dasar, anak nakal, telah lama memiliki daya tarik yang bertahan lama dalam budaya populer dan hubungan pribadi, melambangkan pemberontakan, kebebasan,
dan pelukan yang tidak kenal ampun terhadap hal-hal yang tidak konvensional. Daya pikat ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang sangat beresonansi dengan jiwa manusia. Anak nakal mewakili penyimpangan dari norma, menawarkan kegembiraan dan rasa petualangan yang mungkin kurang dalam interaksi konvensional yang lebih mudah diprediksi. Salah satu aspek dari pesona bad boy adalah persepsi keaslian. Anak nakal dipandang hidup sesuai dengan diri mereka sendiri, tidak dibatasi oleh ekspektasi masyarakat. Keaslian ini bisa sangat menarik, menandakan kepercayaan diri dan keyakinan diri. Selain itu, sifat pemberontakan mereka dapat dilihat sebagai bentuk kekuatan, menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Daya tariknya juga terletak pada elemen tantangan dan sensasi pengejaran. Anak nakal menyajikan teka-teki yang harus dipecahkan, sebuah proyek yang harus diperbaiki, yang dapat menarik bagi mereka yang tertarik pada kepribadian yang kompleks dan dinamisme yang mereka bawa ke dalam hubungan. Namun, ketertarikan pada arketipe bad boy juga mencerminkan kerinduan yang lebih dalam akan kedalaman dan kerumitan emosional. Kombinasi dari kerentanan yang tersembunyi di balik eksterior yang tangguh yang sering kali memikat, menunjukkan bahwa di balik pembangkangan itu terdapat kedalaman emosi dan potensi untuk hubungan yang tulus. 7. Tepi tajam dari sinisme. Daya pikat sinisme terletak pada sisi tajamnya pandangan dunia yang menawarkan kritik tajam dan penolakan untuk menerima dunia begitu saja. Sifat ini memikat dengan menunjukkan kedalaman pemahaman dan keengganan untuk tertipu, menandai orang yang sinis sebagai seseorang yang menavigasi kehidupan dengan mata yang kritis dan pikiran sendiri. Aspek yang menarik dari perspektif sinis adalah fondasinya dalam intelektualitas dan seringkali idealisme tersembunyi yang telah ditempa oleh kenyataan. Sinisme dapat menjadi menarik karena menyiratkan tingkat kecanggihan dan kemandirian pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mudah terpengaruh oleh penampilan yang dangkal atau sentimen populer, melainkan mencari kebenaran yang lebih dalam. Ketajaman ini dapat dilihat sebagai bentuk kebijaksanaan, karena membutuhkan pengalaman dan wawasan untuk melihat melampaui permukaan dan mempertanyakan norma-norma yang berlaku. Selain itu, watak sinis seringkali disertai dengan kecerdasan yang tajam dan selera humor yang tinggi, yang dapat merangsang intelektual dan sangat menarik. Kemampuan untuk mengartikulasikan kritik dengan cara yang cerdas dan berwawasan luas menambah daya pikat, memberikan perspektif yang dinamis dan menantang yang dapat menjadi provokatif dan menarik. Namun, daya tarik sinisme juga mencakup tantangan implisit yang dihadirkannya untuk menemukan ketulusan dan harapan di balik permukaan yang skeptis, yang menunjukkan kepribadian yang kompleks yang mengundang eksplorasi dan koneksi yang lebih dalam.